Hai semuanya, sawadee, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kalian sudah siap untuk mengupdate berita apa yang saat ini sedang terjadi di Thailand terkait dengan tenggelamnya Teng Mo, seorang selebriti populer di Thailand di akhir Februari 2022 lalu. Ada banyak yang tanya, Anjas benar nggak sih kalau kasusnya Teng Mo ini akan segera dihentikan dan akan dinyatakan dihentikan itu nanti pada saat press release yang akan disampaikan dari the Deputy Chief of Region 1 Police, Pol Maj General Udon Yamjaron. Itu adalah kepala dari yang melakukan investigasi penyidikan untuk kasusnya Teng Mo ini. Dan itu adalah pernyataan yang tidak 100% benar, tidak 100% salah. Maksudnya seperti apa? Memang sudah ada pernyataan bahwa kemungkinan besar kasus Teng Mo ini akan segera dihentikan penyidikannya pada saat nanti disampaikan press release hari Jumat nanti. Alasannya apa, Anjas? Kok dari dari Pak Udon Yamjaron ini ya mengatakan bahwa akan segera dihentikan karena menurut hasil investigasinya mereka, karena dia adalah ketuanya, mengatakan bahwa sepertinya kasus Teng Mo ini adalah murni kecelakaan. Oke. Apakah kalian percaya ini murni kecelakaan? Dan aku baca dari komentar di Indonesia, Malaysia, Thailand, ya boleh dibilang 95% itu tidak percaya kalau ini adalah kecelakaan. Tapi ya kita lihat nanti apakah ini akan terjadi atau tidak gitu, bahwa ini akan dihentikan. Dan pada saat nanti dihentikan, jika seandainya benar, apakah akan ada tersangkanya, Anjas? Memang sudah dinyatakan sih dari kepala investigasinya ini menyatakan sudah ada 2 orang yang akan dijadikan tersangka. Yang pertama itu adalah Por dan juga Robert ya. Jadi Por ini adalah pemilik speedboat, Robert itu adalah sang drivernya. Tapi bukan karena pasal pembunuhan, tapi karena pasal kelalaian. Si Por tidak punya license untuk speedboatnya sudah expired, sedangkan si Robert itu nggak punya driver license. Tapi it seems very fishy. Kenapa kalau mereka cuma dikenakan pasal kelalaian, kenapa kok mereka mau gitu ngebayar ibunya Teng Mo itu uang 30 juta baht, itu senilai ya antara 13 sampai 15 miliar rupiah lah, tergantung kursnya. Tapi kalau sekarang sih ya sekitar 13-an miliar rupiah ya. Tapi kan aneh kan ya, kalau memang kecelakaan doang, ngapain mau ngebayar gitu? It doesn't really make sense. Oke, sekarang kita akan update, ada beberapa hal baru lagi, bukti-bukti baru yang sudah beredar di masyarakat Thailand. Ada yang sifatnya sudah ada evidence-nya, tapi belum diklarifikasi sama tim penyidik di kota Bangkok. Apakah ini related, valid atau tidak? Tapi menurut aku, memang kasus ini adalah hal yang sangat banyak banget hal-hal yang visi di sini. Oke, yang pertama adalah dari pernyataan kepala investigasi kasus ini di Bangkok menyatakan bahwa gini, keterangannya gini, akan ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni adalah Por dan juga Robert, sebagai pasalnya adalah kelalaian. Terus yang berikutnya akan ada juga orang dari kelima saksi tersebut yang akan terkena pasal pemberian keterangan palsu. Kok gitu, Anjas? Maksudnya gimana? Kan kalian masih ingat bahwa ada 5 orang di speedboat tersebut ya, 3 pria dan 2 wanita, dan mereka ini memberikan keterangan tuh ada yang tidak match, ada yang tidak linear, ada yang saling berseberangan. Kalau satunya benar, gak bisa semuanya benar, pasti ada yang berbohong di antara itu semua. Nanti hari Jumat juga akan dinyatakan oleh tim investigasi di Bangkok siapa yang akan dikenakan pasal dengan memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu. Terus juga ini ada salah satu keterangan dari Anna ya. Anna ini adalah sahabat dan juga manajernya dari Teng Mo. Jadi ternyata Teng Mo itu kan punya 2 manajer. Manajer yang pertama itu adalah si Gatik, yang kedua adalah Anna. Jadi mereka sama-sama manajer begitu. Itu sudah tertulis written officially di akun Instagramnya Teng Mo seperti itu, bahwa dia punya 2 manajer. Anna ini bilang begini, pada saat ini keterangan Anna ya di sejumlah media cetak dan juga TV, bahwa ada beberapa hal yang sangat janggal dari Gatik ya, manajernya Teng Mo juga di situ, bahwa salah satunya adalah pada saat hari Minggu, itu kan sehari ya, sekitar beberapa jam lah setelah tubuhnya Teng Mo ditemukan di Sungai Chao Phraya, Gatik ini menemui salah seorang saksi, karena saksi ada 71 saksi sekarang sudah diperiksa, menemui salah satu saksi yang melihat speedboat mereka di malam kejadian, di malam kejadian tersebut. Itu ditemui, itu sekitar jam 9 malam. Kemudian Anna bertanya dong, ngapain Gatik kok malam-malam begitu itu nemuin dia? Karena pada saat itu bagaimana kok Anna bisa tahu? Karena saat itu mereka sedang berada di lokasi kejadian, tapi tiba-tiba si
Anna itu diminta oleh Gantik suruh meninggalkan dia. Katanya dia mau menemui seseorang. Tapi Anna ya mungkin sudah curiga dari awal, mengikuti dan mencari tahu ternyata yang ditemui dia adalah salah satu dari 70 saksi yang telah diperiksa, yang dia ini adalah orang yang melihat apa yang terjadi speedboat di sana. Karena speedboat di Sungai Chao Phraya itu bukan sungai yang terpencil ya, tapi sungai di tengah kota, banyak aktivitas di sana, makanya juga banyak rekaman CCTV yang tersebar yang di media massa. Itu karena menurut aku sih salah satu hal yang membuat kasus ini juga cukup menarik dan juga akan menjadi tamparan keras ya bagi tim penyidik Kota Bangkok kalau ini beneran dihentikan dan ditemukan ada banyak CCTV yang mengarah bahwa ini nggak mungkin kalau hanya sekedar kecelakaan biasa. Kemungkinan besar ada sesuatu hal di balik ini semua. Ada lagi satu CCTV yang kemarin sudah sempat aku bahas, tapi sekarang akan aku lebih detailkan. Ini mengenai CCTV di sebuah SPBU yang jaraknya itu sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Kalian tahu nggak, di situ terlihat CCTV ini memang sudah diambil ya sama penyidik Kota Bangkok, tapi ada kan keterangan saksi yang sudah mengatakan bahwa 5 orang yang berada di speedboat tersebut itu menemui seseorang di sana, seorang pria ngobrol beberapa waktu di speedboat tersebut, di SPBU tersebut setelah 2 jam dari mereka ini kembali ke pier-nya atau ke dermaganya. Itu sekitar jam 2 pagi ya di hari kejadian tersebut. Ngapain gitu kan ya? Padahal kan di saat-saat itu memang sudah ada tim SAR ya, teman-teman sudah sedang mencari. Tim SAR juga sempat break karena keterbatasan cahaya. Terus juga kelima orang tersebut selama let's say 18-24 jam pertama itu kan susah banget ya dihubungi oleh tim penyidik, bahkan juga keluarga dari Tengmo pun susah juga menghubungi mereka. Tapi justru yang aneh adalah setelah kejadian tersebut 2 jam, sekitar jam 2 pagi, ngapain mereka kumpul di SPBU dan menemui seseorang. Terekam ada 6 orang di sana, ada 4 pria dan juga 2 wanita. Siapakah itu? Ada lagi keterangan terbaru dari salah satu pengacara selebriti lah di Thailand ya. Ini kalau di Indonesia kayak Hotman Paris lah. Namanya itu adalah Mr. Tam. Jadi Mr. Tam ini bukanlah pengacara ofisial dari keluarganya Teng Monida, tapi Mr. Tam ini adalah orang yang ingin sukarelawan membantu untuk menyelidiki kasus Teng Mo ini. Tapi Mr. Tam ini sepertinya sudah memegang sebuah data ataupun juga bukti yang menunjukkan bahwa dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan di sejumlah media massa, Mr. Tam sudah berani mengatakan, saya itu kenapa saya vokal, kenapa saya berani mengatakan A, B, C, dan D, itu karena saya ada buktinya. Kalau saya cuma ngomong, dia kan kuasa hukum ya ngerti lah, kalau ngomong sesuatu hal, kalau nggak ada landasannya, kan bisa dituntut, apalagi ada dugaan ini adalah orang besar. Dia menyebutkan nama seorang jenderal di Thailand, inisialnya adalah Jenderal N. Dia menilai bahwa orang yang berada di balik semua kekisruhan ini adalah seorang jenderal besar di Thailand, inisial N. Oke. Ini mengingatkan aku sama kasus di Indonesia. Kalian masih ingat yang kecelakaan di Jawa Barat ya, yang seorang sepasang pemuda-pemudi ditabrak sama oknum anggota TNI, kan jabatannya juga cukup tinggi. Kemudian kedua orang tersebut justru dibuang ke sungai, padahal salah satunya masih bisa diselamatkan. Dan sekarang kasusnya juga nggak tahu kemana karena pengadilannya juga pengadilan yang di militer dan nggak bisa, agak sulit diakses buat media massa untuk mengupdate bagaimana perkembangannya. Itu kan di Indonesia. Ini mengingatkan aku juga sama kasus ini. Dan apakah ada hubungannya si pria yang ditemui oleh kelima orang tersebut di SPBU jam 2 pagi setelah kejadian tersebut? Apakah itu adalah sosok inisial Jenderal N tersebut? Ini yang masih menjadi dugaan sangat kuat. Terus ada satu lagi kejanggalan yang dilakukan oleh Robert. Robert kan adalah si sopir ya, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi tersangka karena kelalaian dari tim penyidik. Robert ini pada saat diminta oleh tim penyidik untuk dilakukan pengambilan sampel DNA, karena ya ini salah satu bagian proses pada saat penyidikan, semua saksi itu harus diambil sampel DNA-nya, diminta rambutnya Robert. Dan anehnya adalah Robert ini sangat tidak kooperatif. Dia dengan banyak alasan. Misalnya dia lagi kena sakit, kena serangan jantung, kena darah tinggi. Bahkan yang terakhir dia memberikan keterangan gini, kenapa Robert menolak diambil sampel rambutnya? Alasannya karena rambutnya dia itu adalah rambut hair transplant. Baru aja melakukan hair transplant. Dia takut kalau rambutnya diambil itu akan merusak hair transplantnya. It doesn't make sense. Gak mungkin kan rambut kita itu akan dicabutin 10 gitu.
gitu. Ya enggak lah, pasti juga kalaupun ada kan, kalaupun diambil dari rambut kita kan dipotong doang gitu, nggak mungkin dicabut. So ini menurut aku keterangan yang sama sekali nggak masuk akal. Robert nggak mau diambil rambutnya karena dia baru aja hair transplant. Do you believe it? Oke. Terus ada juga saksi yang sudah memberikan keterangan, salah satunya adalah Ana juga, bahwa ada beberapa data yang janggal. Misalnya adalah kayak Instagramnya Tengmo. Ini nggak tahu siapa yang megang Instagramnya Tengmo, karena berdasarkan catatan di sini ada orang yang mengakses Instagramnya Tengmo setelah meninggalnya dia. Itu fotonya itu berkurang 7. Awalnya ada sekitar 2.306 dan sekarang tinggal 2.299, yang itu artinya adalah -7. Siapa yang menghapus foto-foto Tengmo? Kenapa dihapus? Makanya pada saat foto-foto yang aku sampaikan kemarin, foto terakhirnya dia, kok aku nggak menemukan ini, Anjas? Teman-teman komentar di Instagramnya Tengmo, yaitu adalah salah satu dari ke-7 foto yang telah dihapus. Siapa orang yang menghapus tersebut? Plus ada juga tambahan untuk followingnya, nambah 1 orang. Siapa yang di-follow sama si Tengmo juga? Well, ini nggak tahu apakah ini berhubungan dengan kasusnya ataukah hanya sebuah subjectivity. Terus juga kita ketahui bahwa kedalaman dari Sungai Chao Phraya di lokasi yang dia jatuh itu kedalamannya antara 15 sampai 20 meter. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa di banyak acara berita di Thailand tuh membuat simulasi mengenai grafik dari kecepatannya speedboat yang dikendari oleh Tengmo Nida tersebut. Ternyata kan sudah bisa dengan titik koordinat tersebut, jadi diolah datanya dengan titik koordinat yang sudah didapatkan dari beberapa ahli di Thailand, itu bisa memprediksi bagaimana kecepatan speedboat pada saat malam itu. Dan ternyata memang benar diketahui speedboat tersebut itu kadang suka kecepatan itu nggak stabil, kadang ngebut banget, kadang pelan, kadang ngebut banget, kadang pelan. Itu verifikasi dengan data titik koordinat yang telah didapatkan oleh banyak media massa di Thailand, dan mereka membahasnya, dan itu menjadi salah satu alasan ya kenapa Robert ini kemarin pada saat keterangannya dia yang mengatakan bahwa saya adalah penyebabnya, saya itu yang menyebabkan Tengmo Nida jatuh karena saya itu baru belajar dan tidak begitu lancar mengendarai speedboat, makanya saya kadang suka ngebut, kadang pelan, katanya nggak mahir lah. Padahal ini bertentangan dengan keterangan saksi yang sudah diperiksa bahwa pada saat malam itu si nelayan tersebut menyaksikan sendiri bahwa si speedboat tersebut tuh ngebutnya ugal-ugalan gitu dan sebagainya. Terus ada lagi hal yang menurut aku juga janggal ya. Menurut aku gini, si manajernya Tengmo Nida yang Gatik ya, Gatik itu kan mendapatkan dana bantuan dari salah satu sahabatnya yang tinggal di Jepang kan ya, diberikan dana sekitar ya berapa 300.000 baht ya, let's say ya hampir 150 juta rupiah ya, katanya untuk mencari pengacara yang bagus untuk ngebantu kasus ini. Kalau menurut aku si Gatik ini adalah salah satu orang yang cukup lemah juga di sini. Apakah pasti aku yakin ya, secara feeling aku pribadi, setiap 5 orang di sana itu pasti punya peranannya masing-masing. Ada peranan sebagai yang ya A, B, C, D lah, you name it gitu. Tapi menurut aku, ke-5 orang tersebut bukanlah aktor utama. Tapi mungkin saja ada seseorang di balik ini semua yang merupakan adalah dalang dari penyebab dari terjadinya meninggalnya Tengmo Nida. Kalau ini adalah dugaannya bukan karena kecelakaan biasa. Karena menurut aku ada banyak hal yang janggal, kalian sudah tahu, bahkan salah satunya adalah mengenai luka-luka ya. Nah, di video berikutnya aku akan bahas mengenai luka-luka yang ada di tubuhnya Tengmo Nida, yang foto-fotonya sudah tersebar di internet. Ini adalah hasil analisaku dari berbagai wawancara di Thailand, karena Thailand pun juga sama, mereka melakukan analisa dengan luka-luka yang dialami di tubuh Tengmo Nida. Kok ini nggak make sense dengan hasil otopsi? Plus juga adalah hasil obrolanku dengan beberapa temanku yang mereka juga expert di bidang otopsi seperti ini. Itu adalah di video berikutnya. Thank you very much for watching this video. At the end of this video, aku mau ngomong bahwa kasus ini masih belum tahu apakah akan ditutup atau tidak. Penentuannya adalah di hari Jumat nanti. Dan kalau ada temuan-temuan lagi, bukti-bukti di hari ini yang sangat menguatkan, misalnya CCTV yang mengklarifikasi bahwa ini adalah pembunuhan, aku yakin Jumat besok akan diumumkan, akan dilanjutkan kembali investigasinya, karena ini bukan sekedar murni kecelakaan. Oke, thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar, tinggalkan like, dan juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.